Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamet. Kali ini Kang Selamet akan membawakan kisah yang berjudul Perang Tanah Danyang. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perang Tanah Danyang. Si pengung dan Singgasananya. Selesaikan sebelum aku jadi monyet panggang, woi. Dengan tenaga terakhirnya, Cahaya melayangkan pukulan ke dahi Jagadbara, memaksa sang Danyang kembali tersungkur. Berani-beraninya makhluk sepertimu menjatuhkan aku. Jagadbara mengamuk, letupan-letupan api menyebar ke segala arah. Awas, aku tidak bisa menahan letupan itu. Ledakan menghantam mereka berdua. Cahaya terpental, tubuhnya terluka parah. Danan dalam wujud sukmanya merasakan sakit yang merembes hingga ke raganya. Berhenti. Amarahnya memuncak melihat luka-luka pada Danan. Ia tidak lagi mampu menahan kekuatannya. Jangan sakiti Danan. Suaranya menggema memenuhi udara dengan aura mengerikan. Dalam sekejap, Roro mayit berubah menjadi sosok dewi berambut putih. Wajahnya menyeramkan dan kabut hitam yang memancar darinya melingkupi seluruh medan pertempuran. Asap hitam mengepul tebal saat tubuh Roro mayit menerjang Jagadbara. Merasuk langsung ke dalam tubuhnya, raungan Jagadbara memenuhi udara. Rasa sakit menyayatnya dari dalam. Pengkhianat. Ia membalas serangan itu dengan kobaran api yang langsung membakar tubuh Roro mayit. Kekuatan besar mereka beradu dahsyat menghancurkan sisa-sisa pepohonan yang telah kering terbakar. Jagadbara melangkah maju, suaranya menggema seperti dentuman halilintar. Pengkhianatanmu tidak berarti, Roro mayit. Tidak ada manusia yang bisa bertahan dari apiku. Ledakan demi ledakan menggetarkan bumi, menghantam Danan dan Cahaya tanpa ampun. Mereka terhempas, luka bakar menghanguskan tubuh mereka. Namun dengan napas yang tersisa, mereka berusaha tetap berdiri. Matilah kalian. Jagadbara mengumpulkan kekuatan, meledakkan api yang begitu besar hingga mengguncang tanah. Roro mayit menjerit. Matanya penuh kepanikan, emosi bercampur aduk dalam dirinya saat ia menyadari tak mampu melindungi Danan dan Cahaya. Makhluk rendah seperti kalian tidak pantas melawanku. Jagadbara tertawa puas, tetapi tawa itu terhenti saat ia melihat bayangan samar di balik asap ledakan. Dua sosok berdiri tegak diselimuti api yang menyala dari kepulan asap yang perlahan memudar. Siapa yang kau sebut makhluk rendahan? Semua makhluk setara di mata Sang Pencipta, kecuali dalam keimanan dan ketakwaan. Danan muncul dari sisi lain, tatapannya membara. Api sukmageni melingkupi mereka, memulihkan luka-luka Danan dan Cahaya hingga sempurna. Cahaya menyeringai. Tak kusangka kau bisa memanfaatkan kekuatan keris sukmageni begitu cepat. Biar ku beritahu, kau memang lebih hebat darinya. Tapi Danan dari semesta bara, dia lebih kuat darimu. Sebelum Cahaya selesai berbicara, roh Danan dari semesta bara melesat cepat, menyerang Jagadbara tanpa ampun. Danan terpaku melihat kemampuan Danan dari semesta bara yang mampu mengendalikan kedua keris pusaka Sambara secara bersamaan. Tidak akan aku biarkan manusia kalah lagi selama aku masih bernapas, teriak Danan semesta bara.
Dengan keris Raga Sukma di satu tangan dan Sukma Geni di tangan lainnya, ia menusuk tubuh Jagatbara dengan kilatan cahaya putih yang membakar. Jagatbara tersentak, terhuyung ke belakang. Sakit makhluk sialan. Jagatbara meraung, tetapi luka-lukanya pulih dengan begitu cepat. Apa? Jagatbara memandang tak percaya. Kilatan keris Raga Sukma berikutnya menghujam ke matanya, menggoresnya dalam. Cahaya tak menyia-nyiakan kesempatan. Pukulannya menghantam Jagatbara dengan keras, memaksa sang danyang api terpukul mundur. Sementara itu, Danan mulai melantunkan mantra. Keris Raga Sukma bersinar terang di dadanya. Jagat lelembut boten duwe wujud. Kula nimbali surga loka surga kayangan. Keto mulai sampun nampani. Teko aso, teko sedanten. Awan hitam menggulung di langit. Hujan mulai turun membasahi hutan yang hampir habis dilahap api. Tiba-tiba suara lembut namun penuh wibawa terdengar di antara gemuruh hujan. Belum waktunya kamu memanggilku, Danan. Tidak, Nyi. Aku hanya membutuhkan hujanmu. Kalau begitu gunakan sebanyak apapun yang kau butuhkan. Suara Nyi Sendang Rangu menghilang bersamaan dengan hujan yang semakin deras. Jagatbara menyeringai meski tubuhnya kini diguyur derasnya hujan. Kau pikir bisa menghentikanku dengan ini? Api di tubuhnya tetap menyala meski mulai meredup perlahan. Bukan hanya itu, ujar Danan dengan senyum penuh keyakinan. Cahaya mengangguk. Paham maksudnya. Ia memanggil Wanasura, panglima kera raksasa dari alas Wanamarta. Wanasura! Tubuh besar Wanasura muncul, wujudnya penuh amarah. Api Sukma Geni dari Danan semesta bara melingkupi tubuh sang panglima, menjadikannya senjata baru dalam pertempuran. Kini Jagatbara berhadapan dengan Roro Mayit, Danan, Cahyo, Danan semesta bara, dan Wanasura di bawah derasnya hujan. Api Jagatbara semakin lemah, tubuhnya mulai terkikis oleh hujan Nyi Sendang Rangu. Jagatbara gentar. Ia tidak lagi berkata sepatah kata pun. Samar-samar apinya meredup dan wujudnya pun menghilang di bawah derasnya hujan itu. Ini belum selesai, ucap Jagatbara dengan nada rendah sebelum tubuhnya menghilang di bawah derasnya hujan, memilih untuk mundur dari pertempuran itu. Suara petir menggelegar, hujan turun dengan deras tanpa henti di puncak gunung yang menjadi paku tanah Jawa. Kekuatan besar muncul di sana hingga keseimbangan alam manusia terganggu dan mengakibatkan keadaan alam yang aneh. Di sini aja ya, Mbah. Di depannya hujannya deras banget, jalannya nggak kelihatan. Seorang supir angkot tua memelas melihat keadaan jalannya tidak mungkin dilalui. Yalah piye to, wis tak bayar lo. Yang udah kasihan Pak sopirnya. Guntur mencoba menahan Nyai Jambrong untuk tidak rewel. Sementara itu Dirga meminta supir untuk minggir sambil mempersiapkan payung. Kalau udah bisa nganter, nggak usah jadi sopir angkot. Kalau mau cari mati naiknya jangan angkot, naik kuda lumping. Supir angkot itu pun melaju dengan kencang hingga cipratan genangan air membasahi Nyai Jambrong. Sopir edan! Guntur dan Dirga yang merasa malu dengan tingkah Nyai Jambrong itu pun buru-buru menariknya berteduh. Sudah Eyang, ada masalah yang lebih serius. Guntur kesal, namun Nyai Jambrong masih menggumamkan kekesalannya. Namun ocehan itu berakhir tepat saat petir besar menyambar puncak gunung di hadapan mereka. Mereka terdiam dan memandangi keanehan yang ada di hadapan mereka. Jadi di sini tempat di mana sang ulama berhadapan dengan pemimpin Danyang Tanah Jawa. Dirga mengetahui dengan persis legenda tentang tempat di hadapannya. Benar,
Entah legenda itu nyata atau tidak, tapi tempat ini tetap menyimpan daya tarik untuk makhluk-makhluk itu. Saat memasuki jalur ke puncak, mereka pun menyadari sosok lain yang tengah bersemedi sambil berteduh di bawah pohon besar. Walau air hujan tetap menembus, pohon itu sedikit menahan terpaan angin yang menerpa orang itu. Mbah Jiwo, ternyata Mbah Jiwo sudah sampai lebih dulu. Dirga menghampiri Mbah Jiwo dan Mbah Jiwo pun menyelesaikan semedinya dan menyambut mereka. Bukan aku yang pertama, jawab Mbah Jiwo sambil menengadah ke salah satu pohon besar. Di dahan pohon tinggi itu, beliau aja terus berdiri menantang cuaca aneh itu sambil terus menatap ke arah puncak. Cawan kuningan di tengahnya tak berhenti ia dentangkan walaupun suaranya sering kali kalah dengan petir yang menggelegar. Wajahnya terlihat begitu cemas. Tidak hanya dirinya, kita semua cemas. Mbah Jiwo memindahkan pandangannya ke arah puncak. Ada sebuah benda menyerupai tanduk besar di atas sana. Tanduk itu Angkara Saka. Nyi Jambrong menyadari kengerian dari tanduk itu. Benar, kemunculan tanduknya saja sudah bisa membuat kekacauan seperti ini. Kalau begitu kita tidak boleh berlama-lama di sini. Pasti ada alasan mengapa mereka memilih tempat ini. Kita tidak bisa menunggu Mas Danan dan yang lain. Nyi Jambrong menghela nafas di bawah hujan deras itu. Dia merasa harus mengambil keputusan. Bocah-bocah itu pasti berurusan dengan sesuatu yang berbahaya. Itu artinya tugas kita saat ini adalah menahan kebangkitan itu sampai mereka datang. Aku mengerti. Mbah Jiwo menoleh ke arah beliau aja memberi isyarat pergerakan. Mereka pun melangkah dengan cepat menuju puncak gunung itu, puncak dari segala kekacauan di sana. Manusia. Dirga menatap sosok wanita anggun di hadapannya dengan tatapan terkejut. Kanjeng Ratu Segerani berdiri di sana. Auranya memancar seperti bayangan gelap yang memeluk seluruh ruangan. Dirga tidak percaya bahwa ada manusia lain di tempat sesuram ini. Dia tidak lagi pantas disebut manusia. Ia telah melampaui itu dan hidup sejak perang pertama meletus. Kanjeng Ratu Segerani menyeringai lebar. Mata hitamnya perlahan berubah menjadi merah darah, berkilauan di tengah kegelapan. Tawanya memecah udara menggema di setiap sudut tempat itu, seolah-olah dinding-dindingnya juga ikut tertawa bersamanya. Selamat datang di kerajaanku. Dengan gerakan tangan yang anggun namun mencekam, ia mulai melukis udara dengan pola misterius. Setiap goresan tangannya seperti mengubah atmosfer. Udara menjadi berat dan suara-suara samar mulai terdengar. Apa itu? Dirga memegang kepalanya. Suaranya sayup-sayup terdengar semakin jelas. Teriakan denting senjata dan jerit pilu dari medan perang. Beliau wajah tampak pucat, sementara Mbah Jiwo hanya berdiri mematung. Wajahnya dipenuhi kengerian. Tidak, ini tidak mungkin. Dari balik kabut, sebuah keraton tua perlahan muncul. Bangunan itu terlihat usang namun memancarkan aura mencekam. Di sekitar mereka, arwah-arwah bermunculan. Wajah-wajah mereka penuh luka dan penderitaan. Mereka prajurit setiamu. Suara Mbah Jiwo hampir tak terdengar. Getarannya dipenuhi ketakutan. Kanjeng Ratu Segerani tersenyum dingin. Ia melambaikan tangannya, menarik satu roh yang terikat dalam penderitaan abadi. Roh itu mendekat dengan tubuh bergetar. Wajahnya menyiratkan rasa sakit namun tidak ada perlawanan. Ia tunduk patuh tanpa daya. Mereka adalah pengikutku.
Ucapnya sambil mengelus kepala roh tersebut. Aku tidak menumbalkan mereka. Aku hanya menjaga mereka agar tetap setia pada aku hingga akhir zaman. Senyuman semakin lebar dan tawa melengkingnya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Edan, Kanjeng Ratu segera menghentikan tawanya dengan satu gerakan tangan. Ia memutus siklus penderitaan para roh. Semua arwah itu berhenti sejenak, menoleh lalu memusatkan perhatian mereka pada Guntur dan kelompoknya. ini buruk, sangat buruk. Mereka ada ratusan. Guntur meraih senjatanya. Wajahnya serius namun jelas terlihat kebingungan. Bagaimana kita melawan mereka? Kanjeng Ratu Segerani tersenyum tipis. Bersihkan tempat suci ini. Perintahnya dengan nada penuh kebencian. Dengan satu kalimat itu ratusan roh menyerang serempak. Wajah-wajah bengis mereka bergerak liar. Tubuh mereka melayang atau berlari di tengah hujan yang kini turun deras. Suara jerit dan lolongan bergabung dengan derai hujan menciptakan simfoni ketakutan yang menggema di udara. Hentikan, kalian tidak seharusnya berakhir seperti ini. Teriaknya Jamrong sambil menghadapi arwah-arwah itu satu persatu. Dengan gerakan bela diri dan ilmu kanuraganya, ia menyapu roh-roh yang mendekat, menghantam mereka hingga tubuh-tubuh rapuh itu terlempar. Namun itu tidak cukup. Setiap roh yang hancur kembali menyatu, lebih bengis daripada sebelumnya. Mereka tidak bisa mati. Guntur berteriak memukul mundur satu roh yang mencoba menerkamnya. Ia berdiri membelakangi Nyai Jamrong, mengayunkan senjata dengan liar. Ini seperti melawan asap. Asap bisa melukai kita, Guntur. Dirga menyaut memperlihatkan luka menganga di lengannya yang terus mengucurkan darah. Di tengah kekacauan, suara denting terdengar. Cawan suci beli wajah bergema menciptakan vibrasi yang menghentikan pergerakan roh itu. Seketika mereka terdiam, tetapi hanya untuk beberapa saat. Arwah-arwah itu kembali mengamuk. Kali ini lebih liar, lebih buas, membabi buta menyerang di bawah hujan yang semakin deras. Tidak ada akhirnya. Suara Dirga tenggelam dalam gemuruh pertempuran. Wajahnya menunjukkan kepanikan, namun ia tetap berdiri tegak. Kanjeng Ratu Segerani hanya berdiri di kejauhan, menikmati kekacauan yang diciptakannya. Matanya merah menyala, penuh dengan rasa puas. Kalian akan mati di sini. Semua milik kalian akan menjadi milikku seperti mereka. Tawa jahatnya bergema lagi, mengisi setiap celah ruang yang penuh teror. Denting cawan beli wajah terus terdengar, memantul di tengah hujan deras yang tak kunjung reda. Bajiwa yang menyadari makna di balik bunyi itu mengerti bahwa beli wajah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Ia tahu waktu adalah kunci untuk memastikan keberhasilan ritual itu. Kimai Saombo. Bajiwa menyerukan nama itu sembari melemparkan sebuah bola hitam ke udara. Dengan mantra yang meluncur dari bibirnya, udara di sekitar mereka berubah berat, dan dari bola hitam itu muncul sosok raksasa. Kimai Saombo berdiri tegap, tubuhnya hitam pekat, nafasnya terdengar berat seperti gunung yang hampir meletus. Penguasa lembah. Dewi Naganingrum menyipitkan matanya, memandang makhluk itu dengan rasa heran. Rendah sekali kau mau tunduk pada manusia. Kimai Saombo tidak tunduk padaku. Kami hanya memiliki tujuan yang sama, menghentikan kalian dan melindungi alam kami dari kehancuran. Namun sebelum Kimai Saombo bisa menyerang, sosok ular raksasa muncul dari balik kegelapan. Dewi Naganingrum yang telah kehilangan kesabarannya melesat maju. Tubuh ularnya melilit Kimai Saombo dan Bajiwa dalam cengkeraman yang mematikan. Kimai Saombo mengamuk dengan kekuatan luar biasa.
Ia meraih tubuh ular Dewi Naga Ningrum dan mencoba merobek lilitannya. Tubuhnya bergetar hebat dan dari pori-porinya mulai keluar cairan panas yang melelehkan tanah di sekitarnya. Tidak mungkin. Dewi Naga Ningrum tertegun. Penguasa lembah ini tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar ini. Tubuh Ki Maesa Ombo semakin membesar, memerah seperti bara yang baru tersulut. Keringat dan liurnya berubah menjadi lahar panas mengalir deras dari tubuhnya yang terus berkembang. Waktu kita tidak banyak, hancurkan ular itu. Teriak Mbah Jiwa sambil melilitkan tali merah pada kedua tangannya. Ia terus melantunkan mantra yang menjadi sumber kekuatan Ki Maesa Ombo. Kapak raksasa Ki Maesa Ombo bergerak cepat menghantam dan memotong ekor ular Dewi Naga Ningrum. Darah hijau pekat menyembur dari luka itu, menciptakan genangan beracun yang mematikan. Tidak mungkin kekuatan kalian bisa melukaiku. Namun meski terluka, Dewi Naga Ningrum melayang mundur, matanya memancarkan kebencian. Asap beracun keluar dari tubuhnya, menyelimuti Ki Maesa Ombo. Racun itu begitu pekat hingga bahkan udara di sekitar mereka menjadi mematikan. Namun Ki Maesa Ombo tidak mundur. Dengan amarah yang membara, ia melawan tanpa henti. Serangannya semakin brutal. Ini bukan kekuatan biasa. Ini kekuatan dari Merapi. Mbah Jiwa tersenyum tipis. Kau akhirnya mengenalnya. Dan kau juga tahu kekuatan ini tidak akan berhenti sebelum menenggelamkanmu. Merasa terpojok, Dewi Naga Ningrum mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuh ularnya yang raksasa melayang tinggi ke langit dan asap hitam yang lebih pekat mulai mengepul darinya. Langit menjadi gelap, hujan deras berubah menjadi hujan asam yang menyiksa. Gawat, dia mulai menunjukkan wujud aslinya. Selesai. Suara denting cawan beli wajah menggema. Bersamaan dengan itu, roh yang sebelumnya dipanggil oleh Kanjeng Ratu Segerani tiba-tiba terdiam. Dalam sekejap, mereka lenyap meninggalkan keheningan yang mencekam. Tidak mungkin. Kanjeng Ratu Segerani menatap sekeliling dengan panik. Ia tidak menyangka bahwa kekuatannya dapat dipatahkan begitu saja. Di sisi lain, Beli Wajah tidak membuang waktu. Ia melihat sosok ular Dewi Naga Ningrum yang mengancam dari langit. Dengan tenang ia melangkah maju. Hanya aku yang bisa menghadapinya. Mundurlah. Tubuh Beli Wajah mulai berubah dengan mantra yang mengalir dari batinnya. Ia memanggil kekuatan aksara yang telah ia pelajari dari 100 kehidupan. Tubuhnya perlahan bertransformasi menjadi sosok Raganda, makhluk mistis yang penuh daya magis. Tubuh Raganda dan ular raksasa itu bertemu di udara, menciptakan ledakan energi yang mengguncang bumi. Petir menyambar tanpa henti membelah langit yang telah pekat. Pertarungan sengit terjadi di atas sana antara dua kekuatan yang saling menghancurkan. Kanjeng Ratu Segerani menatap penuh keterkejutan. Tidak mungkin ada manusia yang mendapatkan kekuatan dan yang selain diriku. Nyai Jamrong yang berdiri tidak jauh dari Ratu Segerani tertawa sinis. Kau terlalu sombong, Segerani. Beli Wajah telah hidup dan mati 100 kali untuk mempelajari ilmunya. Kau hanyalah mainan para danyang yang haus kuasa. Ratu Segerani tidak menjawab. Ia hanya menggertakkan gigi, menatap penuh amarah saat pertarungan di atas langit semakin memuncak, memanggil kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tahu kekuatan Angkara Saka jauh lebih besar dari ini. Suara Kanjeng Ratu Segerani bergema, penuh kesombongan dan ambisi. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat mengalir dari tanduk Angkara Saka, menjalari tubuhnya. Tubuh manusiawi Ratu Segerani mulai menunjukkan batasnya. Darah muncrat dari pori-pori matanya, bahkan dari mulut dan hidungnya. Namun bukannya kesakitan, ia justru tertawa terbahak-bahak menikmati energi yang semakin menguasainya. Lagi, berikan aku lebih banyak.
Tubuhnya kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, hampir tidak menyerupai manusia. Kulitnya koyak, darah terus mengalir menciptakan genangan merah di bawah kakinya. Namun ia tampak semakin kuat, semakin mematikan. Aku dan pasukanku semakin tidak terkalahkan dengan kekuatan ini. Dari balik kegelapan, sosok-sosok menyerupai prajurit kerajaan zaman dulu bermunculan di sekitar Nyi Jambrong dan juga yang lainnya. Mereka adalah pasukan Ratu Segerani, tetapi kini wujud mereka serupa dengannya. Dipenuhi luka menganga dan darah yang tidak berhenti mengalir. Sial, dari mana manusia laknat itu mendapatkan pengikut sebanyak ini? Guntur berteriak frustasi, menggenggam tangannya dengan erat. Dirga menatap para makhluk itu, tubuhnya tegang. Ia bisa merasakan aura mereka yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jangan gegabah, Guntur. Kita tidak tahu seberapa besar kekuatan mereka. Namun sebelum Kanjeng Ratu Segerani sempat memberikan perintah pada pasukannya, sebuah cahaya putih muncul dari kejauhan menerangi puncak gunung yang gelap. Apa itu? Guntur terpana, matanya menatap ke arah sumber cahaya. Bajiwo tampak terkejut. Ini kekuatan pusaka Danyang Putih. Bagaimana mungkin benda itu ada di sini? Di tengah kebingungan, suara Dewi Naganingrum bergema. Hentikan Segerani. Manjing Marcapodo telah pulih. Tugas kita selesai. Ratu Segerani tidak mengabaikan seruan itu. Matanya tertuju pada bola cahaya yang memancarkan kekuatan besar. Sementara itu, Bliwaja yang menyadari pentingnya benda tersebut bergerak cepat berusaha meraihnya. Namun wujud ular raksasa Dewi Naganingrum bergerak lebih gesit, melingkar di udara dan menelan pusaka itu dalam sekali lahap. Tidak akan ada lagi yang bisa menggagalkan kebangkitan Angkarasaka. Teriak Ratu Segerani sambil tertawa liar, tubuhnya berputar, mengikuti jejak Dewi Naganingrum yang menghilang dalam kegelapan. Sial! Bajiwo meninju tanah dengan kemarahan yang tertahan. Ia bergegas menuju tempat di mana bola cahaya itu sebelumnya berada. Namun yang tersisa hanyalah energi tanduk Angkarasaka yang terus menyebarkan aura bencana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Guntur bertanya dengan napas berat, rasa putus asa mulai menyelimuti dirinya. Bliwaja menghela nafas mencoba mengendalikan emosinya. Aku akan mencari keberadaan mereka. Ritual itu harus digagalkan. Bliwaja segera mengambil posisi, duduk bersila dan mulai bersemedi untuk melacak keberadaan pusaka yang telah dirampas. Sementara itu, Nyi Jambrong merasakan sesuatu yang aneh. Matanya menangkap sosok samar yang berdiri diam di tempat pusaka itu sebelumnya bersinar. Siapa itu? Tanya Nyi Jambrong mendekati sosok tersebut. Anehnya ia tidak merasakan ancaman sedikit pun dari keberadaannya. Dirga mendekat memperhatikan sosok itu dengan seksama. Eyang, wajahnya tidak asing. Bajiwo menghampiri sosok itu, tatapannya dipenuhi rasa ingin tahu yang mendalam. Setelah mengamati lebih dekat, ia berseru, Ini pecahan sukma. Bajiwo mengelus janggutnya mencoba memahami kehadiran roh tersebut. Ini pecahan sukma. Sukma yang selama ini menggantikan tugas Manjing Marcapodo setelah pusaka itu dihancurkan. Nyi Jambrong menatap roh itu dengan rasa haru yang mendalam. Perlahan ingatannya kembali. Tunggu, aku mengenalnya. Ia bergumam, suaranya bergetar. Kita mengenal pecahan sukma ini. Tangannya Nyi Jambrong gemetar mengingat pertemuan pertama mereka. Pertemuannya dimulai dengan pertarungan sengit. Dia adalah orang yang membebaskanku dari kutukan ajian Segoro Demit. Air matanya Nyi Jambrong jatuh tanpa ia sadari, menciptakan aura duka di tengah ketegangan yang belum usai. Dia adalah pecahan sukma dari leluhur Danan, Daryana putra Sambara.
Pecahan sukma itu menghilang begitu saja, namun mereka yakin satu saat mereka akan bertemu lagi dengan pecahan sukma itu saat ditakdirkan. Ada tempat keramat yang tersembunyi di kedalaman hutan belantara. Semakin ke dalam semakin banyak tanaman yang kering, hingga hanya tersisa hamparan tanah yang luas tanpa satupun makhluk hidup yang bisa tinggal di sana. Tanah di sana telah menghitam, sesuatu yang terkutuk sudah merubahnya menjadi tanah mati. Ada seorang perempuan berdiri di tengah-tengah tanah mati itu mengenakan pakaian yang tidak biasa ia gunakan. Bosar yang mengenakan pakaian adat yang aneh dengan beberapa bulu unggas yang besar diselipkan di kepalanya. Kanjeng Sarwina, apa panjenengan harus melakukan ini semua? Kami tidak pernah merasakan kengerian seperti di tempat ini sebelumnya. Ada 3 orang dari Trabirya Sono kepercayaan Bosar yang ikut berada di sana. Mereka memegang alat musik pukul dan tiup seolah bersiap mengiringi apa yang dilakukan oleh Bosar. Tapi mereka ragu. Ada raksasa yang akan bangkit di sebuah bukit di mana ada desa-desa berdiri di atasnya. Ada api yang menyala begitu besar yang hidup mengancam manusia. Ada kekuatan kematian yang bisa mencabut nyawa siapa saja yang bertatapan dengannya. Jika perang paradan yang terjadi di alam manusia, kalian pikir ada berapa nyawa yang akan menjadi korban? Bosar menjelaskan sambil mempersiapkan ritualnya dengan membakar kemenyan di beberapa sisi. Apa ritual ini bisa menangani itu semua? Kenapa harus Kanjeng Sarwina yang melakukan? Setiap kemampuan yang dimiliki manusia datang bersama tanggung jawab yang dipikulnya. Jika nyawaku cukup berharga untuk memindahkan pertarungan itu ke Tanah Danyang, itu sudah cukup. Aku yakin mereka bisa menuntaskan sisanya, ucap Bosar sambil menengadah ke langit. Ia mengingat tentang orang-orang yang selama ini berjuang bersamanya mempertahankan alam manusia. Kita mulai ritual kita. Tidak ada pertanyaan lagi dari ketiga pengikutnya. Alunan suara gendang, alat musik tiup, dan tembang mantra terdengar kecil di tanah tanpa kehidupan itu. Mereka menyebut tempat itu sebagai tanah mati. Bagian hutan tanah Jawa yang diambil dan dipindahkan ke alam lain. Di masa lalu keberadaan paradanya mengakibatkan ketidakseimbangan alam di bumi. Para Batara yang menyadari hal ini mengambil satu bagian dari hutan yang subur dan menjadikannya sebuah alam yang terpisah dengan alam manusia. Tanah itu ditinggali oleh paradanya yang menjalankan perannya di alam manusia. Dan bagian hutan itu kini menjadi tempat tanpa nyawa yang dikenal sebagai tanah mati. Namun tempat itu juga yang menjadi salah satu tempat yang mampu menghubungkan kedua alam itu. Bosar tiba-tiba terjatuh di tengah tarian ritualnya. Nafasnya terengah-engah, seolah ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Danan Cahyo, aku tak pernah menyangka takdir kalian sebesar ini. Tapi tenanglah, kalian tidak akan bertarung sendiri. Ia pun kembali menarikan ritualnya dan secara perlahan sesuatu seperti benang hitam muncul dari dalam tanah dan melilit Bosar. Ia pun menari-nari dan berputar mengumpulkan benang-benang hitam itu. Namun di saat yang bersamaan benang-benang itu menghisap kekuatan hidupnya. Sekali saja biarkan aku menyelesaikan ritual ini. Bosar menyemangati dirinya yang mulai kewalahan. Saat tiba-tiba setiap benang yang tergulung di tubuhnya menunjukkan penglihatan makhluk-makhluk yang begitu dikdaya. Jagat Brata, Nyai Durgati, Dewi Naganingrum, Kolobuto. Seolah benang-benang itu menghubungkan tanah itu dengan mereka. Kita akan berhasil, ucap Bosar dengan senyum, namun 3 pengikutnya khawatir. Mereka mengetahui Bosar tengah berlomba mana yang akan terjadi lebih dulu, ritual itu atau kematiannya.
apakah kalian akan ikut dalam pertarungan ini? Cahyo yang baru saja pulih sepenuhnya dengan bantuan Danan dari semesta bara memastikan niat Chandramukti dan Danan itu. Tidak, Cahyo. Bencana yang mengerikan juga terjadi di semestaku. Di alam ini ada sesuatu yang bisa menahan pusaka mayit yang telah berkuasa di semestaku. Tujuanku adalah menemukannya. Benar, aku pun yakin jika kami terlalu banyak ikut campur dalam kejadian besar semesta ini, pasti akan ada hal buruk yang terjadi. Aku mengerti. Semoga kalian menemukan apa yang kalian cari. Danan menghampiri sosok dirinya yang berasal dari semesta lain itu. Apapun kesulitan yang terjadi, percayalah satu hal. Kau tidak sendiri. Danan dari semesta bara mengangguk. Kali ini ia benar-benar mengerti akan keadaan itu. Tidak seperti masa lalunya yang menjeratnya dalam kesendirian. Kedatangan Cahyo menyadarkan dirinya bahwa ada orang-orang lain yang juga masih belum menyerah untuk berjuang. Bawalah, kau membutuhkannya. Ucap Danan dari semesta bara menyodorkan keris Raga Sukma pada Danan. Namun Danan menolaknya. Tenang saja. Aku yakin Jaga dan yang lain pasti akan kembali. Baiklah kalau begitu. Mereka pun berpisah menuju dua gerbang gaib yang berbeda. Gerbang yang dibuat oleh Chandramukti dan gerbang hitam yang dibuat oleh Roro Mayit. Perlu ku katakan, bahkan jika tadi kita semua bertarung dengan jagat bara, kita tetap akan kalah. Aku sangat mengerti itu. Dan kalian masih yakin? Tidak ada sedikit pun di pikiran kami untuk ragu. Aku mengerti. Roro Mayit kembali membawa menuntun mereka menuju gerbang terakhir. Danan dan Cahyo sadar pertarungan dengan jagat bara yang sesaat itu cukup menguras kekuatan Roro Mayit. Mereka pun memilih untuk mendahului Roro Mayit menuju tempat yang disebut dengan Tanah Perjanjian itu. Sunyi seolah angin enggan berhembus di sana. Namun saat menjejakkan kaki di tanah itu, Danan dan Cahyo hampir tidak mampu mempertahankan kesadarannya. Di hadapannya berjejer makhluk-makhluk dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. Akhirnya mereka tiba. Ucap sosok Dewi yang tubuhnya berkobar dengan api hitam. Cepat, Manjing Marcapada sudah bangkit. Segel pusaka itu lebih dahulu. Jangan sampai kesalahan di masa lalu terjadi lagi. Dewi Agni, ia sudah menyadari kemunculan pusaka Ratu Ular itu, namun lebih dulu memilih untuk menahan danya hitam lainnya di sana. Bagus, Roro Mayit. Kau berhasil membawa mereka ke sini. Rebut pusaka itu dan bawa kepadaku. Ucap Nyai Durgati yang menatap penuh kemenangan pada Roro Mayit yang berada di belakang Danan dan Cahyo. Mendengar perkataan itu, Danan dan Cahyo pun menoleh. Ia tidak menyangka akan mendapatkan sambutan seperti itu. Tidak. Cahyo menoleh ke belakang dan memperhatikan Roro Mayit yang terlihat menunduk dengan senyuman liciknya. Roro Mayit tertawa puas seolah merasa berhasil melakukan rencananya. Danan tidak ingin gegabah. Ia menatap tajam ke arah Roro Mayit, mempertanyakan maksud dari tawa itu. Apa itu benar? Ia menggenggam erat mahkota pusaka itu dan menyembunyikannya di belakang tubuhnya. Dengan senyuman yang licik, Roro Mayit berjalan perlahan dengan kekuatan hitamnya yang meledak-ledak. Dengan mudah Danan dan Cahyo merasa gemetar dengan sosok yang sedari tadi berusaha melindungi mereka itu. Roro Mayit sama sekali tidak menghentikan langkahnya menuju Danan. Kami memang percaya padamu, namun bukan berarti kami tidak memikirkan kemungkinan ini. Cahyo tidak menahan dirinya. Kekuatan Wanasura telah merasuk sepenuhnya ke tubuhnya. Tak kusangka ternyata tetap akan berakhir seperti ini. Tepat saat Roro Mayit tiba di hadapan Danan, ia tidak menoleh. Ia terus berjalan melewati mereka berdua dan tidak melakukan apapun pada mereka. Takkan ku biarkan kalian menyentuh mereka tanpa melangkahiku.
Kalimat itu seketika memancing kebingungan di antara para danyang. Danan dan Cahyo pun semakin tidak paham dengan apa yang terjadi. Roro mayit. Danan mempertanyakan maksud danyang hitam itu. Aku akan sangat senang jika kalian mau memanggilku dengan nama Jayanti. Jayanti? Nyi Sendang Rangu sudah mengatakan bahwa kalian tidak akan bertahan saat berhadapan dengan kekuatan mengerikan ini. Untuk itulah aku ada bersama kalian. Tapi kenapa? Danan masih tidak mengerti dan sepertinya Roro Mayit terlihat enggan untuk menjawab. Jadi kau memilih untuk berkhianat? Nyai Durgati yang kesal mengibaskan tangannya dan sebuah gumpalan kekuatan hitam melayang ke arah Roro Mayit. Serangan itu tidak menyentuh Roro Mayit. Seketika sebuah pohon besar muncul menahan kekuatan terkutuk itu. Niatnya untuk melindungi kedua manusia itu sudah menjadi alasannya cukup untukku menjaganya. Tidak akan aku biarkan apa yang terjadi pada Wisangkala terjadi lagi. Ratu Puspa Cempaka muncul menghadang Nyai Durgati. Sementara itu Jagat Bara pun tiba. Ia sudah memandang langsung musuh bebuyutannya, Dewi Agni yang tengah menjaga bagian terpenting di reruntuhan tanah itu. Hawa panas mereka beradu memperkeruh rapuhnya batas alam di sana. Gila, kita tidak seharusnya ada di tempat ini. Benar. Aku kangen masa-masa kita hanya menghadapi pocong dan orang kesurupan saja. Kalau kau mau, aku bisa memanggil pocong sebanyak apapun yang kamu mau. Balas Roro Mayit yang dengan seketika membuat wajah Cahyo kecut. Enggak gitu konsepnya Mbak Jayanti. Teriakan Cahyo saat itu memunculkan tawa kecil di bibir Roro Mayit. Danan dan Cahyo bersiap menghampiri Dewi Agni. Mereka berlari secepat mungkin menghindari reruntuhan-reruntuhan dan kobaran api yang meledak-ledak di sekitar mereka. Dewi Agni, Ratu Puspa Cempaka, Buto Cahaya Loka. Mereka semua ada di pihak kalian. Jangan berada jauh dari mereka. Kami mengerti. Pergerakan mereka memicu amarahnya Durgati dan Jagat Bara. Namun sebelum serangan mereka saling beradu, sesuatu mendekat dengan cepat. Sosok ular besar melayang di langit dan menerjang ke arah mereka. Oh, ular itu. Aku pernah melihatnya. Bagus Naganingrum, mancing Mercapodo ada di tangan kita. Kita pastikan Angkara Saka akan bangkit. Nyai Durgati tertawa melihat kedatangan Dewi Naganingrum dan Ratu Segrani. Melihat keadaan itu, keadaan menjadi semakin kacau. Jaga pusaka Ratu Ular, rebut mancing Mercapodo. Ratu Puspa Cempaka memberitahu apa yang harus mereka lakukan. Cahyo dan Danan semakin paham pentingnya kedua pusaka danyang itu. Danyang hitam membutuhkan kedua pusaka itu untuk tetap ada agar ritual bisa terus berjalan. Sedangkan mereka bersama Danyang Putih berniat menyegel kedua pusaka itu agar tidak ada lagi kelahiran Danyang setelah kedua pusaka itu disegel. Itu artinya Angkara Saka pun tidak bisa dipanggil ke alam ini. Jangan pikir kalian manusia mampu mengimbangi kekuatan kami. Nyai Durgati mengincar Danan dan Cahyo, sementara Jagat Bara dan Danyang Hitam lain menahan Dewi Agni dan Danyang Putih lain. Menghadapi Nyai Durgati, Roro Mayit tidak lagi bisa mempertahankan wujud manusianya. Kekuatan hitam mereka berdua begitu pekat hingga Danan dan Cahyo tidak mampu mengukur kekuatan mereka. Kau tidak sadar diri, Roro Mayit. Kaulah yang terlemah di antara kami para Danyang Hitam. Nyai Durgati meremehkan Roro Mayit, namun itu bukan gertakan semata. Saat itu juga, Nyai Durgati berubah menjadi sosok yang begitu hitam dan jahat. Wujud mengerikan itu melayang-layang memamerkan taringnya yang begitu panjang. Rakanda. Cahyo menyadari sosok yang menakutkan itu. Ia sadar dalam wujud itu Roro Mayit tidak mungkin mengimbanginya. Jangan takut Jayanti. Kita hadapi bertiga. Dalam wujud itu, ia tidak lebih lemah dari Jagat Bara. Roro Mayit cemas. Raganda itu jauh lebih hitam dan lebih besar dari perubahan yang pernah dilakukan oleh Beli Wajah. Saat kekuatan mereka hampir berbenturan, sebuah bola api melesat di langit dengan begitu cepat, seperti meteor yang jatuh ke bumi.
Bola api itu menghantam wujud Raganda Nyai Durgati. Danan dan Cahyo tersapu begitu saja dengan ledakan itu. Namun dari bola api itu muncul satu sosok yang mereka kenal. Bliwaja. Danan tersenyum mendapati kedatangan teman terkuatnya itu. Bliwaja tidak menoleh, ia terus menatap Raganda Nyai Durgati dengan tatapan serius. Pergilah, pertarungan ini tanggung jawabku. Tapi dia mampu, mungkin hanya dia satu-satunya manusia yang mampu mengimbangi kekuatan dan yang di sini. kekuatan Bliwaja meluap-luap dengan membabi buta. Ada kesamaan rasa dalam kekuatan Nyai Durgati dan Bliwaja, kekuatan yang berasal dari tempat yang sama. Kau memilih untuk berada di antara makhluk fana itu. Kau pantas bersanding dengan kami dibanding makhluk menjijikan seperti manusia. Jawabanku tetap sama. Seharusnya ilmu kita membimbing kita pada moksa, bukan pada kenistaan ini. Saat itu juga sosok Bliwaja berubah menjadi sosok Raganda bertubuh putih, berbeda dari wujud perubahan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Ia tidak sebesar Nyai Durgati, namun kekuatannya tidak lebih lemah dari sosok besar di hadapannya itu. Bliwaja, kumohon jangan ada yang mati. Ucap Cahyo yang tidak dibalas dengan reaksi apapun oleh Raganda Bliwaja. Mereka pun berlari menuju Dewi Agni, walau Nyai Durgati mencoba mencari celah untuk menyerang mereka bertiga. Raganda Bliwaja dengan sigap mencengkeram dahi Nyai Durgati dan membawa mereka berdua pada pertarungan yang tidak dapat ditebak ujungnya. Perjuangan kalian tidak akan berarti apa-apa. Kalau butuh akan menghabisi manusia sebanyak mungkin dengan kebangkitannya. Kini Kanjeng Ratu Segerani yang menghadang mereka bertiga. Kebangkitan kalau butuh sudah diramalkan oleh Terah Keramat Raja Bedes. Yang terkuat bukan berarti tak terkalahkan. Jauh di desa Kandimaya, Ki Darubaya sudah mengurung dirinya selama 7 hari 7 malam di sebuah ruangan. Sudah waktunya, Ki. Nyai Kirana menjemput dalang yang sudah sangat sepuh itu saat lelaku puasanya sudah selesai. Pintu ruangan itu terbuka. Ki Darubaya muncul dengan tubuh rentanya yang semakin kurus dengan tatapan yang kosong. Ia berjalan ke sebuah tempayan air dan membasuh wajahnya. 2 orang pemuda pemain gamelan mengantarkan jarik, belangkon dan pakaian kepada Ki Darubaya. Semua sudah dipersiapkan, Ki. Ki Darubaya mengenakan pakaian dalangnya dengan bantuan kedua pemuda itu. Nyai Kirana lebih dulu meninggalkan tempat itu menuju sebuah panggung pementasan kecil yang tidak ditonton oleh siapapun. Naya sudah menanti di sana bersama para pemain gamelan yang bersiap mengiringi sebuah pertunjukan. Aroma kemenyan tercium pekat, cahaya obor menerangi luas wilayah yang tidak seberapa itu, menyambut kedatangan Ki Darubaya. Naya menembangkan sebuah tembang beriringan dengan gamelan yang mulai dimainkan. Arsa menatap dengan sedih keadaan dalang panutannya yang semakin menua itu. Ki Darubaya pun tiba di hadapan orang-orang yang selama ini mendukung setiap pementasannya. Ia menatap satu persatu wajah itu dengan senyum bangga. Ini adalah pementasan terakhir seorang Ki Darubaya. Ucapnya yang dibalas dengan tatapan mata yang berkaca-kaca dari semua orang di sana. Ki Arsa membantu Ki Darubaya duduk di tempatnya dan mendampinginya dengan benar-benar. Pementasan kali ini terlalu sakral untuk dinikmati oleh manusia. Apapun bisa terjadi di pementasan ini. Dari atas bukit, sosok raksasa dengan tawa yang aneh sudah tidak sabar menanti dimulainya pementasan itu. Buto Kendil mengerti dengan maksud adanya pementasan itu. Gending gamelan itu menjadi pertanda pergerakannya.
Kita mulai pementasan suci ini. Sebuah pagelaran untuk mereka, penjaga alam yang berdampingan dengan kita. Sebuah pementasan dengan lakon Babat Tanah Danyang. Riuh suara pementasan itu terdengar dengan aneh. Tidak ada warga yang terusik ataupun penasaran. Walau suara itu sayup-sayup terdengar ke seluruh penjuru desa Kandimaya. Tepat saat pementasan itu dimulai, bayangan sosok raksasa muncul menutupi sang buto kendil. Peran kita sudah dimulai. Sosok raksasa itu menjemput buto kendil yang semakin semangat saat mendengar pementasan itu, seolah ia adalah bagian dari lakon yang dimainkan. Tawa buto kendil membuat sang raksasa kuno Buto Cayaloka tersenyum. Wujud mereka pun menghilang begitu saja. Mereka pergi untuk menghadapi lawan mereka yang kebangkitannya membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Getaran tanah tak berhenti selama beberapa hari di desa Trahrojo Bedes. Sebagian warga sudah mengungsi, namun ada 2 orang manusia yang masih dengan bodohnya berdiam di sana menanti sesuatu yang tak pasti. Sepertinya Mas Cahyo tidak akan kembali. Darmojo menatap ke puncak bukit yang terus mengeluarkan suara mengerikan itu dengan gelas kopi di tangannya. Kembali atau tidak, Mas Cahyo tetap pahlawan kita. Jika kekuatannya tidak mampu menghentikan bencana ini, maka tidak ada lagi yang bisa. Dumadi masih terus menguatkan mentalnya, mengharapkan kembalinya cahaya di desa mereka. Bebatuan berjatuhan menimpa rumah-rumah di Trahrojo Bedes. Hewan-hewan sudah habis berhamburan, namun suara tawa cekikikan dari makhluk yang tak kasat mata terdengar menyambut sesuatu yang bangkit dari bukit itu. Jika wajahnya sebesar itu, apa itu artinya bukit ini akan hancur dengan kebangkitan Kolobuto? Kita lari saja seperti yang lain, Mat. Gak usah sok keren nungguin Mas Cahyo. Tangan mereka yang membawa gelas kopi gemetar. Mereka tidak mampu menahan rasa takut saat sebuah tangan yang begitu besar muncul dari salah satu sisi bukit. Besar. Begitu besar hingga mata mereka berdua tak mampu melihat tangan itu seutuhnya. Suara dentuman terdengar membuat gempa di desa itu semakin besar. Pohon-pohon tumbang, tapi Dumadi dan Darmojo sadar suara dentuman itu bukan berasal dari kebangkitan Kolobuto. Anehnya mereka berdua samar-samar mendengar suara gamelan dan pementasan wayang yang menarasikan kemunculan pahlawan. 2 sosok raksasa muncul di bukit itu dan menahan bagian tubuh Kolobuto yang mulai muncul menghancurkan bukit itu. Buto, ada 2 buto lagi. Dumadi semakin ketakutan. Ia hampir tidak bisa menahan diri untuk membasahi celananya. Namun di tengah ketakutan itu, tiba-tiba seekor kera berbulu putih melompat melintasi mereka berdua. Kera putih itu kembali berlari menaiki bukit dan muncul di bahu salah satu raksasa itu. Kera putih itu mendampingi mereka. Apa itu artinya mereka utusan Mas Cahyo? Darmojo kembali dengan persepsinya. Buto Kendil dan Buto Cayaloka pun tiba di bukit Trahrojo Bedes, sebuah bukit di mana reruntuhan kuno tersembunyi di puncaknya. Cayaloka, kau munafik. Nyawa manusia tidak ada harganya untuk kalian lindungi. Mereka hanya akan mati dan menghilang begitu saja. Hidup mereka tidak ada artinya. Kolobuto sangat tahu dengan keberadaan Buto Cayaloka dan Buto Kendil. Ia akan kesulitan untuk membangkitkan tubuhnya yang begitu besar. Buto Kendil tidak memperdulikan perkataan itu. Ia masih terus memukuli bagian tubuh Kolobuto untuk kembali ke tanah, sambil menikmati alunan gamelan dan tembang yang masih terdengar di telinganya. Hahaha, tak berarti katamu.
Tanpa adanya manusia tidak akan ada tontonan semenyenangkan ini. Raksasa itu pun menduduki kepala Kolobuto yang mulai terlihat di puncak itu. Ia menutup matanya sambil menyaksikan pementasan Kidarubaya melalui penglihatan batinnya. Pementasan yang hanya dapat dinikmati oleh para danyang dimanapun mereka berada. Menyingkir. Diamlah, lakon utamanya sudah akan muncul. Suara pementasan Kidarubaya mengusik pertarungan di tanah perjanjian. Gending yang sakral itu terdengar hingga memancing senyum di antara danyang-danyang putih. Pantas saja kau tidak tergoda olehku, ucap Roro Mayit tiba-tiba. Danan bingung dengan pembicaraan tiba-tiba Roro Mayit saat itu. Sambil terus melayang, Roro Mayit menutup matanya menikmati suara merdu dari seorang sinden yang mengiringi Kidarubaya. Siapa namanya? Naya. Danan memelankan langkahnya. Ia kaget mendengar nama itu disebut oleh Roro Mayit. Jaga dia baik-baik ya. Hanya dia yang pantas mendampingimu. Roro Mayit tidak membiarkan Danan berbicara. Danan tidak mengerti harus bersikap apa saat mendengar kalimat itu dari Roro Mayit. Namun setelah mengucapkan kalimat itu, Roro Mayit membuka matanya dan berfokus pada sosok lawan yang ada di hadapannya. Tanpa disadari, sosok makhluk-makhluk berwujud prajurit kerajaan yang berlumuran darah sudah mengepung mereka bertiga. Kanjeng Ratu Segerani yang sudah dirasuki kekuatan angkara saka memimpin makhluk-makhluk itu untuk menghabisi Danan dan Cahyo. Kau masih mau berkhianat? Ku beri kau satu lagi kesempatan untuk mengambil pusaka itu dari manusia itu. Apa yang membuatmu merasa pantas berkata seperti itu padaku? Lihatlah sendiri kekuatan angkara saka dalam memilihku. Membangkitkan mayat seperti yang kau lakukan, itu hanyalah perkara kecil untukku sekarang. Puluhan prajurit dari masa lalu yang kesetanan segera saja mengincar Danan dan Cahyo. Tak tinggal diam, suara raungan Wanasura menggema disusul dengan tubuh-tubuh prajurit-prajurit itu yang terpental. Sayatan-sayatan angin dari Gamburu Meksa menembus tubuh-tubuh terkutuk itu. Percuma, mereka tidak akan mengenal kematian. Ratu Segerani menertawakan serangan Cahyo. Roro Mayit tidak menghiraukan pertarungan Danan dan Cahyo. Ia berjalan mendekat ke arah Ratu Segerani yang terus meremehkan mereka. Aku iri. Ratu Segerani tertawa mendengar ucapan Roro Mayit saat itu. Sudah sepantasnya kekuatanmu tidak ada artinya di hadapan kekuatanku saat ini. Bukan itu. Ratu Segerani menghentikan tawanya melihat tatapan serius sang Roro Mayit. Aku iri pada kalian manusia. Aku selalu berharap untuk bisa hidup seperti manusia. Dusta. Kau lupa berapa ratus nyawa yang sudah ditumbalkan untukmu. Kau lupa betapa senangnya kau menari-nari di antara mayat-mayat yang telah dipersembahkan untukmu. Benar, itulah aku. Itu semua karena aku iri dengan kehidupan kalian manusia. Aku benci saat melihat kalian tertawa, tersenyum, saling membahagiakan satu sama lain. Aku iri, lebih baik kalian mati. Teriak Roro Mayit dengan kekuatannya yang meledak-ledak di hadapan Ratu Segerani. Ratu Segerani yang telah membuang kemanusiaannya itu tidak terima dengan pernyataan Roro Mayit. Tapi jika kau ingat apa yang bisa kulakukan pada manusia, seharusnya kau juga sadar apa yang bisa kulakukan padamu. Senyum licik Roro Mayit kembali muncul di hadapan Ratu Segerani. Tiba-tiba penglihatan Ratu Segerani menjadi gelap. Tidak ada apapun yang terlihat. Namun teriakan, rintihan, umpatan terdengar riuh di telinganya. Tubuhnya sulit bergerak dari tangan-tangan yang terus mencengkram dan mengerubunginya. Menyingkir.
Kekuatannya meledak-ledak, namun ratusan tangan, wajah dan bagian tubuh terus mengincar tubuhnya. Hidup, kami mau hidup. Suara itu terdengar dari sebagian tubuh yang menenggelamkan Ratu Segerani. Sakit, keluarkan kami dari sini. Kanjeng Ratu Segerani tidak memperdulikan semua itu. Ia menghancurkan, melumat dan menghabisi semua yang mendekat padanya. Teriakan kesakitan semakin terdengar, namun semua itu tidak ada habisnya. Tubuh-tubuh itu perlahan menyatu kembali. Kami sudah mati, kami tidak bisa mati lagi. Tubuh-tubuh itu berbicara, mereka hancur, namun mereka kembali menyatu lagi menyambut siksaan mereka kembali. Apa yang kau lakukan padaku, Roromayit? Teriak Ratu Segerani, namun sama sekali tidak ada jawaban. Sebaliknya, udara tiba-tiba semakin panas, seolah ia dan tubuh-tubuh itu terendam di kolam lahar. Kurang ajar, hentikan! Ratu Segerani menggunakan segala cara. Ia mencari cara untuk meninggalkan tempat itu. Namun tempat yang berbeda membuat dirinya membeku dengan rasa yang menusuk-nusuk tubuhnya. Hentikan! Tiba-tiba tubuh Kanjeng Ratu Segerani kembali ke tempatnya dengan wujud yang mengenaskan. Tubuhnya hangus dengan luka bakar yang mengerikan dan darah yang terus mengalir dari setiap lubang di tubuhnya. Selamat datang di rumahku, alam kematian. Kurang ajar, habisi mereka. Dengan tubuh yang lemah, Ratu Segerani memerintahkan pengikutnya untuk menyerang. Namun sama sekali tidak ada pergerakan di sana. Di mana pengikutku? Ratu Segerani panik. Ia mencari tumbal-tumbal yang ia kumpulkan selama ratusan tahun untuk menjadi pengikutnya. Mereka sudah pergi dengan tenang ke tempat seharusnya mereka berada. Danan berdiri setelah membacakan doa terakhirnya untuk jasad yang terjebak dalam kutukan Ratu Segerani itu. Tenang, tidak mungkin. Mereka tidak bisa mati. Cahaya menghadang Ratu Segerani yang hendak mengincar Danan. Danan masih kelelahan setelah mengangkat kutukan dari ratusan pengikut Ratu Segerani itu. Aku saja. Roromayit memberi isyarat pada Cahaya. Benar yang kau katakan, Segerani. Aku yang terlemah di antara para danyang. Bukan karena aku tidak memiliki kekuatan, namun kemampuanku hanya berlaku pada manusia, makhluk yang mengenal kematian. Bisikan Roromayit saat itu membuat Segerani gemetar. Tidak, angkara saka memberkatiku. Kekuatannya meluap di tubuhku. Benar ucapan Ratu Segerani, kekuatan angkara saka kembali merasuk ke tubuhnya. Namun rasa sakit yang dirasakan Ratu Segerani tidak berkurang sedikit pun. Ingatlah, sebanyak apapun kekuatan yang kau terima, kau tetaplah manusia. Tawa Roromayit saat itu terdengar begitu mengerikan. Kita kembali lagi. Tidak, jangan bawa aku ke sana lagi. Tidak. Kini wajah Ratu Segerani benar-benar pucat. Sayangnya aku mempunyai kuasa penuh atas manusia yang sudah membuang Tuhannya sepertimu. Darah semakin bermunceratan dari lubang hidung, telinga, mata Ratu Segerani. Siksaan di alam itu terus ia rasakan. Sakit, hentikan. Rintihan itu terdengar bersamaan wajah putus asa Ratu Segerani. Bunuh aku saja. Buat aku mati. Rasa sakit yang diterima Ratu Segerani tidak bisa membuatnya bertahan. Namun Roromayit enggan memberikan kematian padanya. Manusia yang berani-beraninya mencoba menyentuh matahari harus merasakan panasnya hingga hangus terbakar. Semua sisaan itu hanya akan berakhir saat kita menjemput akhir zaman.